kelompok siswa pecinta literasi KSPL. Asik. Saya coba. Salah satu cara menemukan kebiasaan menulis kan, membuat komunitasnya. Gitu. Hai semua, jumpa lagi di IRT Project. Hari ini saya bersama seorang narasumber, dia seorang guru, penulis, dan juga salah satu penerbit buku di Bali. Dia adalah Iwayan Ardike, guru SD Negeri 6 Yembang. Hai Bli Wayan. Halo. Gimana kabar nih? Kabar baik. Kabar baik. Lirik gimana? Sehat-sehat selalu, sehat selalu. Ya, Ar di mana nih, Ar? Sehat. Lagi di Buleleng. Lagi Pulang kampung. Ya. Oke. Mumpung libur ya, habis kelulusan kemarin. Ya. Gimana muridnya? Semua lulus, Ar? Astungkare semua lulus. Berapa sih jumlah kelas 6 di sana, Ar? Kelas 6 20 orang kemarin. 20 orang, berarti semua lulus. Berarti Ya. Kemarin pengumuman serentak ya, tanggal 15 Juni 2020. Ya, betul. Oke, Ar. Ya. Beberapa hari ini di beranda FB, saya lihat banyak itu postingan tentang Surya Dewata. Apa sih Surya Dewata itu, Ar? Sebenarnya apa ya? Surya Dewata itu sebuah usaha rintisan saya sebenarnya. Dulunya bergerak di bidang fotokopi, ATK gitu. Saya kan perantau ya. Perantau dari anak rantauan. Anak rantauan dari Bangli ya. Kemudian diangkat ke Jemberana gitu ya. Saya kalau di rumah di Bangli kan saya petani ya. Orang tua petani, saya petani. Jadi kalau di rumah kan ada kegiatan ke ladang, ke kebun gitu. Nah, kalau saya kan ada lahan di sana. Jadi saya coba cari kesibukan yang sejalan dengan profesi. Ya saya mulai dengan membuat sebuah kesibukan, membuat usaha kecil-kecilan gitu lah. Saya mulai dari fotokopi gitu, dan dalam perjalanannya saya menemukan jalan untuk ya membuat sebagai penerbit buku gitu. Jadi prosesnya panjang gitu. Nah, maju mundur juga seperti itu. Saya pikir Belieri juga tahu. Oke, Surya Dewata itu awalnya adalah usaha rintisan dari fotokopi, terus mencetak kecil ya, kemudian berkembang jadi sebuah penerbit. Ya, betul. Oke. Nah, bagaimana proses penerbitan di Surya Dewata itu, Ar? Kalau misalnya ingin menerbitkan buku dan sebagainya, bisa diceritakan. Ya, baik. Jadi sebenarnya ya, ini kan memudahkan saya sebenarnya. Saya kan seorang guru. Iya. Seorang guru di mana saya bisa meningkatkan karir kan itu. Tujuan utamanya itu sebenarnya. Sebenarnya untuk diri sendiri. Karena kan setelah saya telusuri gitu ya. Jadi penerbit itu kan ada dua. Penerbit mayor dan penerbit indie kan itu ya. Mayor yang penerbit besar kan itu. Yang cetak buku besar-besar banyak-banyak ya. Sekali terbit banyak. Yang dijual. Yang jual buku kan itu. Nah, yang saya kelola ini adalah penerbit indie. Penerbit indie itu adalah penerbit yang kita mengelola sendiri gitu ya. Menerbitkan sendiri dan menjual sendiri gitu, serba sendiri. Nah, tapi kalau sebagai guru ini sangat bermanfaat sekali gitu. Kenapa? Selain ya karena dalam PKB guru itu kan dituntut
publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiah itu salah satunya adalah dengan menerbitkan buku. Itu. Jadi sebenarnya tujuannya adalah membantu diri sendiri dan juga teman-teman guru yang lain. Karena di Bali ini kebanyakan susah jadi penerbit. Gitu. Nah, kebetulan saya punya jalan, jadi saya mencoba gitu ya. Nah, kemudian gimana cara menerbitkan? Sebenarnya apa ya? Terus berbenah gitu ya. Terus berbenah, dan beberapa minggu yang lalu saya ubah sistemnya sedikit. Saya buat paket A dan B gitu. Jadi untuk paket A itu bagi penulis yang sudah punya naskah, yang sudah siap cetak ya, yang sudah siap diterbitkan, itu bisa pilih paket A. Kemudian kalau misalnya masih perlu editing, kemudian layout, kemudian dibantu pembuatan cover, itu bisa pilih paket B. Nah, semuanya sudah diposting di web Surya Dewata, nanti bisa baca di sana gitu. Bagi yang mau menerbitkan ya. Nah, Oke, itu sih. ini menarik ketika kenapa itu untuk diri sendiri kan. Nah, jadi Surya Dewata atau penerbit Surya Dewata ini sebenarnya bisa melayani untuk keperluan guru yang tidak harus banyak ya, misalnya hanya 4 lembar, 4 eksemplar, 6 eksemplar itu bisa dilayani. Ya. Jadi untuk jumlah cetaknya itu tergantung kebutuhan. Jadi nggak harus banyak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya punya budget yang kecil, yang sedikit, itu kami siap bantu. Gitu. Okay. Jadi nggak perlu khawatir kita perlu modal besar untuk menerbitkan buku. Gitu ya. Jadi kita di sini intinya adalah membantu aja sebenarnya. Okay. Kalau ya. Pernah punya pengalaman nggak ketika misalnya mau mencetak buku itu harus berurusan dengan penerbit yang mayor? Berurusan gimana Mas? Nah, intinya begini, misalnya ketika ingin cetak naskah, terus ditanya sama penerbit, saya ingin cetak hanya 10 eksemplar. Terus jawaban dari penerbit, oh enggak boleh, ini minimal harus 1.000 atau harus 2.000. Pernah punya pengalaman seperti itu? Oh, maksudnya saya mau menerbitkan buku di penerbit mayor, Iya. gitu ya? Oh, kebetulan saya belum pernah mengajukan lirik untuk ke penerbit mayor, karena saya tahu bahwa untuk masuk ke penerbit mayor itu harus benar-benar kualitasnya bagus. Nah, sementara saya mungkin ke depan akan dicoba, gitu ya. Cuma karena ini saya masih belajar, beberapa buku saya itu masih di penerbit indie. Jadi ke depan mungkin dicoba ya. Menerbitkan di penerbit mayor ini. Harus belajar dulu. Ya. Sebenarnya sih bisa ya kita coba karena nanti kan berproses gitu ya. Kalau ditolak kan kita revisi lagi gitu ya. Cuma untuk sekarang ini saya rasa dengan penerbit indie ini cukup lah untuk memotivasi diri dulu. Oh, saya sudah punya karya yang itu ya. Okay. Nah, ke depan ayo kita coba di penerbit mayor. Nah, ini kan pertama harus munculnya Surya Dewata itu, kemudian bagaimana mengenalkan atau mengajak guru-guru itu agar mau menulis buku dan mau menerbitkan? Nah, memang untuk menulis ini kan memang agak susah ya. Itu perlu kemauan yang keras gitu ya. Tapi tergantung tujuan sebenarnya ya. Jadi tujuan menulis itu apa? Kalau misalnya tuntutan, misalnya untuk kalau guru kan perlu karir ya, menaikkan pangkat misalnya ke 4C misalnya kan harus itu 4C atau 4D developer, 4C kayak. 4D. Itu kan harus ada buku. Tentunya kan karena distimulus untuk menulis, jadinya mau menulis gitu ya. Tapi harapannya kita itu menulis itu sebagai sebuah kebiasaan. Jadi salah satu caranya ya dengan memposting di FB tadi. Jadi kita posting tulisan sendiri atau tulisan teman-teman yang sudah terbit, kita posting, dan ini cukup efektif ya. Jadi beberapa rekan guru itu bertanya gitu, gimana cara cetak, gimana cara menerbitkan. Yang penting lagi adalah kita
bukan hanya untuk kita saja guru gitu, tapi gimana kita menularkan kepada siswa kita, itu yang sebenarnya yang terpenting. Nah, itu yang harus selain guru juga kita ajak siswa untuk menulis. Ya, caranya sama. Kita bisa dokumentasikan tulisan siswa kita, misalnya puisi, cerpen, kita terbitkan, kita cetakkan, siswa baca, termotivasi. Oke. Jadi mungkin dengan cara-cara promosi seperti itulah. Yang memotivasi Ardike untuk memulai menulis itu apa atau siapa? Yang memotivasi menulis. Sebentar ya. Nah, kalau yang memotivasi menulis itu kisahnya panjang juga nih. Iya, diceritakan saja atau dipendek-pendek. Nah, ya. Saya ini kan gimana ya, orangnya pengen belajar gitu ya. Oke. Pengen belajar, dan saya ingin tahunya ya cukup tinggi lah gitu. Cukup tinggi. Sejak mahasiswa, ya, sama mahasiswa, ingin menulis gitu ya. Nah, tujuan sih biar dapat beasiswa. Tetap ada Tapi dari motivasi sana ya. terus ada stimulus ya, saya pegang terus tuh. Nah, namun pada saat mahasiswa itu saya nulis PKM itu dari semester 3 kalau nggak salah, tidak pernah lolos. Nah, setiap tahun saya buat pernah lolos gitu. Padahal teman saya biasanya punya banyak judul ya, judul saya kasih judul sama teman satu, dia lolos, saya enggak. Sampai saya wisuda enggak pernah lolos. Tapi nggak pernah berhenti kan untuk belajar atau untuk mencoba menulis PKM itu? Iya, terus setiap tahun saya nulis, nggak pernah lolos tapi. Tapi Nah, dari semangatnya sana itu loh. sana kan saya penasaran, tapi saya udah lanjut wisuda kan, nggak bisa lagi ikut. Kemudian setelah wisuda, saya ngajar di NTT, ya. Saya ikut SM3T. Oh, SM3T ya. Tugasnya di Alor, Pulau Alor. Nah, di sana kan daerah 3T ya. Ya. Terdepan, terluar, dan tertinggal kan itu. Ya. Tapi ternyata di sana itu bukan tertinggal, bukan terbelakang gitu ya. Kenapa? Karena di sana itu ternyata saya ketemu dengan seorang kepala sekolah yang punya visi dan misi yang luar biasa. Seperti apa? Nah, dia memotivasi saya untuk menulis. Gitu. Jadi dia seorang guru yang punya kemauan yang keras juga. Dan beliau juga salah satu guru berprestasi nasional sekitar tahun 2000-an. Nah, beliau yang mengajak saya, yang memotivasi saya untuk menulis lagi. Setelah saya gagal terus kan, nah beliau membimbing saya membuat sebuah PTK gitu, di sana. Nah, pada saat itu. Nah, padahal pada saat skripsi, kan saya buat PTK juga, sebenarnya saya nggak ngerti apa PTK gitu. Tapi lulus ya. juga. Tapi lulus ya. Bersyukurnya lulus. Nah, setelah di sana, di NTT itu, beliau namanya Pak Jeremias Bang. Mungkin nanti kalau mau nonton video ini, terima kasih Pak Jeremias sudah membimbing saya. Salam beliau hormat mengajarkan untuk beliau. Mengajarkan saya bagaimana membuat PTK dan seminar di sana. Di sana pengalaman luar biasa itu. Walaupun cuma setahun di sana, saya dapat pengalaman luar biasa. Nah, setelah itulah mulai saya menulis. Sampai akhirnya beberapa tulisan ya bersama lirik juga kan, lolos ke nasional. Gitu. Tapi Ardike duluan loh. Tapi yang lebih berprestasi lirik, luar biasa. Kebetulan. Oke, kemudian dari NTT kemudian dibawa sampai ke Bali, sampai akhirnya terus menulis di Bali. Ya. Ya, Bli. Oke, itu udah ketika di NTT dia dilatih atau dibantu oleh kepala sekolah tersebut untuk menulis, kemudian ini terbawa lagi sampai ke Bali. Ya, sampai terbawa lagi sampai di Bali. Jadi ini setelah ke Bali kan, menggebu-gebu ya. Itu kisahnya gimana ya? Awalnya sih dapat info di internet ya.
tentang lomba-lomba gitu ya. 2015 saya mulai 2016 ya, 2016. 2014 kan saya ke Jemberana ya. Saya mulai adaptasi di sana. 2016 mulai lihat info-info di internet, akhirnya ketemu dengan lomba Inobel, inovasi pembelajaran. Ya, 2016 atau 15 tuh nggak salah. 16 ya. Waktu itu saya nggak lolos. 15. Kawan yang dari Jemberana yang buat itu. Kemudian 2016 nggak lolos lagi. 2017 baru mulai lolos gitu. 2017, 18, 19 saya nggak ikut karena kesibukan, nggak ikut. Berarti 2 kali berturut-turut lolos finalis. Ya, 2016 lolos workshopnya gitu. Kan sama beliau ya, yang di Bogor. Ya, workshopnya. Nah, dari sanalah saya melihat beberapa guru itu bawa buku dia di kegiatan-kegiatan ini. Beberapa kegiatan itu guru-guru terutama yang dari Jawa ya. Ya, teman-teman dari Jawa memang luar biasa ya. Mereka itu bawa buku sendiri nih. Dia mengenalkan buku kepada saya. Oh, gimana cara, saya mulai tanya-tanya kan, gimana cara menerbitkan, gimana cara buat buku. Dari sana juga saya mulai mendapat ide untuk buat penerbit sebenarnya. Jadi memang penting kita buka wawasan keluar ya itu. Oke. Jadi lewat kegiatan menulis itu artinya Ardike dapat ide-ide lagi bagaimana membenahi tadi Surya Dewata yang awalnya hanya di bidang cetak mencetak, kemudian sampai menjadi sebuah penerbit indie yang sekarang ya. Iya, betul. Kira-kira udah berapa buku yang terbit di Surya Dewata, Ar? Berapa ya? Lupa saya nih. Mungkin sekitar 10-an lah ada. Juga selain cetak kan ada e-booknya juga. Dan ke depan nanti untuk e-booknya itu kan gratis ya, gratis satu paket dengan cetaknya. Jadi nanti dapat 2 ISBN ya. Pertama ISBN cetak yang dicetak, kemudian ISBN e-book. Jadi itu beda dia. Dan misalnya nanti juga saya akan buat programnya. Ini masih belum sempat saya posting. Nanti untuk yang e-book itu saya gratiskan. Misalnya punya naskah yang sudah dicetak, ya, tapi belum ada versi e-booknya itu, yang diupload di Play Store nanti saya gratiskan. Jadi kita harus mulai menatap ke depan ya. Jadi karena nanti semua pasti akan digital. Jadi harus siap-siap. Jadi bagi teman-teman yang punya naskah yang sudah terbit ataupun yang belum terbit, tidak punya modal untuk nyetak misalnya, ya bisa untuk ajukan ISBN e-booknya. Nanti diupload di Play Store kan tanpa modal. Buat apa ya? Tanpa modal. Buat memotivasi gitu loh. Buat teman-teman nanti yang mau menerbitkan. Oke. Selama melakukan proses penerbitan, kendala-kendala yang diperoleh itu seperti apa? Misalnya dari segi naskah, adakah naskah yang bermasalah, terus adakah naskah yang tidak bisa diterbitkan? Itu kira-kira kejadian itu ada enggak? Oh. Memang apa ya? Ada apa? Suka dan dukanya ya. Yang pertama tentu dari sisi naskah. Nah, memang karena ini kita indie ya, jadi selama ini saya masih sendiri ya. Sempat juga saya minta bantuan teman, tapi cuma beberapa naskah itu. Memang kita apa, untuk suntingnya terutama ya, kalau naskahnya lumayan banyak itu kan lumayan menguras tenaga ya. Apalagi kita harus karena belajar juga kan, kita harus baca kamus, kita baca aturan-aturan penulisan, pedoman PUB ya. UAB. UE ya itulah. Jadi kita harus banyak membaca seperti itu. Ya lumayan menguras tenaga. Kemudian dari segi mencetak. Nah, dari mencetak ini karena kita alatnya sederhana. Nah, sana saya ada kesulitan. Misalnya
untuk cetak banyak gitu ya. Karena kesulitannya, dan saya tuh biasanya kerjasama dengan percetakan lain. Nah, untuk saat ini juga percetakan lain karena tidak kuat ya, karena ini kan istilahnya bukan profesi utama gitu ya. Takutnya kan mempengaruhi tugas utama saya sebagai guru. Jadi saya bekerja sama dengan percetakan, ada di Denpasar, ada di Jawa juga. Jadi itulah caranya untuk mengatasi masalah tadi. Kemudian pernah juga saya dapat ini pengalaman jelek ya. Apa itu? Kena kena damprat istilahnya. Damprat, siapa damprat? Karena hak cipta gitu. Oke. Kenapa itu? Hak cipta gambar. Jadi ada penulis ya yang mengambil gambar orang lain di sebuah blog tanpa izin gitu ya. Padahal sudah mencantumkan sumber. Jadi di bawah gambarnya sudah ada sumber gitu ya. Cuma yang punya gambar ini tetap nggak terima gitu. Karena ya memang salah aturan, karena ini komersil kan memang. Artinya jual belikan kan harus ada persetujuan memang seperti itu. Nah, untungnya sih bisa diselesaikan dengan baik-baik oleh penulis. Jadi kan memang kalau kita penerbit kan isinya tetap tanggung jawab penulis kan gitu ya. Dan dulu salahnya itu saya tidak buat perjanjian tertulis, tapi untungnya tidak sampai terlalu melebar lah masalah. Kalau itu melebar mungkin saya kena juga nanti. Oke. Tapi syukurlah. Ya, dari masalah tersebut, kemudian apakah ketika anggap ada seseorang yang mengajukan tulisan, apakah di awal itu ditanyakan bagaimana hak cipta gambar, apakah gambar ini memang free atau memang ada hak ciptanya seperti itu? Ya, harusnya memang seperti itu ya. Dan memang dulu tuh saya belum sampai ke sana arah gitu ya. Nah, memang untuk ke depan itu memang harus seperti itu. Jadi kita harus pastikan bahwa naskah yang dikirim atau yang mau diterbitkan itu bebas hak cipta dan juga bebas plagiat. Gitu. Jadi itu juga penting agar nanti ke depan tidak ada masalah. Nah, kalau bisa juga dites plagiarisme ya. Tes similarity. Seperti kayak ilmiah ya. Cuma tetap nanti saya sudah rancang tuh surat perjanjiannya bahwa memang isinya itu menjadi tanggung jawab penulis. Oke. Kan kita nggak tahu ya, itu ngutip atau menjiplak karya orang lain kan gitu. Kecuali memang pernah kita baca bukunya gitu. Nah, ini sebagian besar dari yang menerbitkan di Ardike itu motivasinya mereka menulis itu untuk apa? Apakah memang pure untuk dirinya sendiri atau memang karena paksaan, tanda kutip paksaan ya, dari misalnya disuruh oleh atasan mungkin untuk menulis? Ada nggak yang menerbitkan di Ardike itu sempat curhat lah tentang mengapa ia harus menulis? Nah, bermacam-macam sih sebenarnya ya. Awalnya yang kebanyakan itu adalah karena akan digunakan untuk kenaikan pangkat biasanya. Itu awalnya. Cuma ada beberapa penulis itu mulai ketagihan ya. Pengen nulis lagi. Bahkan ada salah satu teman itu kan sudah terbit nih. Langsung buat lagi dia. Gitu. Langsung buat draft lagi. Langsung nulis lagi. Jadi memang luar biasa sih sebenarnya. Dengan kita bisa menerbitkan kan memotivasi diri gitu untuk terus berkarya. Karena dalam pikiran kan menerbitkan buku itu susah gitu ya. Ya, susah sekali kalau kita pikirnya itu. Padahal tapi sebenarnya itu bisa sebenarnya. Bisa. Nah, sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada. Oke. Ya, tidak. Ini bagi mereka yang teman-teman yang ingin belajar menulis, tadi Ar bilang menulis itu kan sebuah kebiasaan kan.
Ya. Bagaimana menumbuhkan kebiasaan agar memang orang itu terbiasa menulis apa yang AR lakukan pada diri AR sendiri, sehingga saya pernah baca beberapa bukunya Ardike, bahkan dengan murid ya, asiknya menulis puisi, makanan khas Bali ya, beberapa buku lainnya, termasuk buku antologi tentang inovasi pembelajaran, itu kan memang dilakukan karena sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan apa yang AR lakukan untuk memotivasi diri sehingga bisa lahir karya-karya itu? Nah, dengan ini kan bisa teman-teman yang mendengar ini akan termotivasi semangatnya biar bisa ada Ardike lain lagi. Ya, sebenarnya sederhana ya. Sederhana sebenarnya. Kita kan pasti setiap hari menulis kan itu ya. Entah itu menulis WA, SMS, ataupun status di Facebook gitu. Kan sudah setiap hari menulis. Nah, cuma ya, menulisnya kan beda ya, menulis status dengan menulis yang bermakna gitu ya. Apakah menulis status tidak bermakna, Ar? Bermakna juga sih ya. Maksudnya yang bisa lebih bermanfaat untuk ini ya, menjadi buku misalnya seperti itu ya. Nah, cara yang saya lakukan itu yang pertama, saya mencoba menulis di blog. Gitu. Nah, mungkin selain belajar menulis juga di sana bisa berbagi kan gitu ya. Kemudian cara yang kedua, setiap ada ide itu saya biasanya tulis buat catatan, misalnya di HP kan ada note ya. Ada note ataupun di drive itu saya buat folder, itu misalnya saya buat yang sekarang saya rancang itu kerangka buku gitu ya. Yeah. Jadi setiap ada ide saya tulis, nanti suatu saat saya punya waktu saya buka lagi, saya nulis lagi, lanjutkan seperti itu. Dan untuk menumbuhkan kebiasaan itu memang berat ya, susah sulit gitu ya. Kan sama aja susah. Atau saya ubah susah mudah gitu ya. Mudah. Kita juga ini dengan menulis puisi itu yang sederhana sebenarnya. Makanya kalau saya ditanya sama teman-teman guru, gimana cara nulis, buat aja puisi gitu. Puisi bebas ya, kan bebas. Nggak ada aturan. Dan di sana juga kita bisa ajak anak-anak untuk belajar nulis. Saya punya buku anak-anak itu judulnya apa ya? Asiknya menulis puisi. Nah, di sana juga ada asik menulis puisi yang hasil karyaku yang terbaru. Ada juga. Karena kumpulan karya-karya siswa. Jadi kita ajak anak-anak untuk terbiasa menulis ya. Kalau lirik kan pakai mading ya, itu juga bisa. Kalau fasilitas ada kan gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah kita bisa menemukan budaya menulis itu. Dengan cara membuat resume juga bisa. Oke, menulis itu kebiasaan. Nah, tadi murid itu ketika karyanya dibukukan, gimana perasaan mereka? Ya. Pasti senang pastinya. Senang mereka mau membaca gitu. Kalau beda, mungkin saya memperhatikan bahwa ketika mereka baca karya sendiri atau karya temannya itu lebih ini dia, lebih semangat membaca. Gitu. Minimal maulah ngambil bukunya untuk dilihat gitu ya. Apakah buku itu diberikan kepada siswa masing-masing? Bukunya ya selama ini di kelas saya taruh, di kelas masing-masing. Beberapa X itu saya di kelas masing-masing. Oke, siswa yang menulis dibawa pulang nggak bukunya itu? Ada yang beberapa dibawa pulang, yang apa namanya, yang asik menulis puisi, nah itu sudah dibawa. Untuk yang terbaru ini belum, masih di kelas. Oke. Karena terbentur biaya juga belum sempat. masih cetaknya. Nah, apakah di kelas lain juga sama? Artinya bukan di kelas Ardike sendiri saja yang melakukan bagaimana mengajak siswa untuk menulis seperti itu? Ya, kebetulan saya membina ini di sekolah.
Ekstra menulis. Kelompok siswa pecinta literasi. Asik. Saya coba. Salah satu cara menemukan kebiasaan menulis kan, membuat komunitasnya. Gitu. Saya coba kumpulkan dari kelas 4, 5, 6. Gitu. Biasanya selalu selalu saya ajak untuk belajar nulis. Dan juga teman-teman guru yang lain saya coba untuk ajak membina di sekolah. Dan hasilnya beberapa kali, yang pertama lolos lomba puisi nasional itu juara 7. Ya walaupun belum juara 1 ya. Tapi sudah lumayan. Lumayan juara 7. Lumayan. Itu kalau nggak salah, yang juara 7 itu puisinya termuat pada buku Asiknya Menulis ya? Asiknya Menulis Puisi. Ya betul. Ya benar. Juga ada karyanya itu juga dibukukan oleh panitia di kalau nggak salah judulnya di Indonesiaku kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu ada 2 tulisan yang lolos di buku, yang lolos lomba juga masuk 150 besar, sehingga karyanya dibukukan. Itu. Kemudian dapat juga juara di Uniksa, juara lomba cipta puisi, juara 2 dan 3. Memang lumayan lah. Memang cocok jadi komunitas pecinta literasi. Ya, SDNAM ya Bang. SDNAM. Berarti enaknya begini ya, ketika punya penerbit sendiri, kemudian bisa mengajak anak-anak berkarya, ketika ada karya tinggal ajukan sendiri itu dapat ISBN ya? Iya, enaknya di sana. Kalau nggak bisa nyetak, kita buat e-booknya gitu ya. Berarti sangat membantu sekali ketika sangat tepat pilihan Ardike bagaimana ketika di Kintamani berladang di tanah, tetapi di Jembrane juga berladang tetapi lewat tulisan. Ya. Mencoba mengalihkan lah. Ya biar biar waktunya nggak terbuang sia-sia lah. Biar ada kesibukan. Tapi tujuan utamanya sih sebenarnya mencari kegiatan yang sejalan dengan profesi. Selaku guru. Ya, guru. Kenapa? Karena dengan mengelola penerbit, kita otomatis akan terbiasa membaca, kan gitu ya. Terbiasa juga setelah membaca kan menulis. Gitu. Juga mungkin nanti dapatkan ide-ide dari tulisan-tulisan teman, saling berbagi, sharing kan gitu ya. Iya. Itu akan menambah wawasan juga. Jadi naskah yang masuk itu macam-macam. Tidak hanya naskah anak-anak ya, tetapi banyak jenis naskah yang masuk. Betul. Apalagi salah satu naskah dari si penulis itu kan harus disimpan di penerbit sendiri. Jadi secara tidak langsung Ardike punya banyak koleksi buku-buku dari hasil terbitan sendiri. Betul. Dan rencananya saya membuat rumah baca untuk anak-anak di sekitar rumah. Wah, di daerah mana rencananya membuat? Untuk awal saya rencananya di Jembrane dulu, di rumah Banyu Biru. Rencananya ya, tapi karena COVID kemarin sih sudah pesen raknya, tapi tidak jadi karena COVID. Ya, semoga COVID-nya cepat berlalu ya. Sehingga aktivitas kita bisa jauh lebih produktif lagi. Jadi banyak manfaat sebetulnya. Oke. Bisa kita gunakan untuk literasi itu memang selalu berkaitan sebagian besar ya, kita kenal literasi itu kan ada 6, tetapi yang lebih awal sekali itu berkaitan dengan baca tulis itu memang adalah fondasi dasar. Setuju dengan pernyataan tersebut, Ar? Betul. Jadi baca tulis itu kan pintu gerbang ya, untuk bisa menguasai literasi yang lain. Kalau sudah bisa membaca dan menulis, yang lain itu kan gampang aja, tinggal dipoles aja. Dipoles. Tinggal sekarang mau lebih memperdalam kan gitu. Modalnya ya membaca, menulis. Baca, tulis kan gitu ya. Dan satu lagi metodenya itu misalnya tidak cukup membaca kan.
Apalagi kita belajar kan menulis. Nah, setelah ditulis dibaca lagi. Nah, itu adalah suatu siklus ya. Nggak bisa cuma membaca aja. Kalau menurut saya ya. Jadi kita baca dulu, terus tulis. Itu saya terapkan. Saya baca dulu, kemudian saya tulis di blog, ya. Kemudian nanti kita baca lagi. Nah, pasti akan lebih ingat kita. Lebih memahami. Berarti secara tidak langsung Ar ingin bilang begini, salah satu trik atau kebiasaan yang Ar lakukan untuk melatih menulis adalah membaca dulu, kemudian menulis, kemudian membaca lagi apa yang ditulis, kemudian menulis lagi apa yang telah dibaca tadi. Kurang lebih begitu siklusnya ya. Nah. Kalau belum mengerti terus lakukan itu. Berarti memang sebuah pembiasaan menulis itu. Nah, terakhir nih. Apa harapan Ardike? Ini kan sudah ada penerbit nih, sudah punya penerbit. Terhadap teman-teman guru atau teman-teman terdekat untuk meningkatkan kemampuan mereka menulis. Harapan apa yang inginkan gitu setelah adanya penerbit ini? Nah, harapannya sih lebih banyak guru yang menulis ya, berani menulis. Nah, saya pikir semua bisa menulis kan, cuma beraninya itu harus ada juga sebagai modal. Berani salah, yang pertama berani memulai ya, berani salah, berani menerima kritik, menerima saran, dan berani untuk mempublikasikan karyanya. Harapannya lebih banyak lagi. Kalau teman-teman selama ini di Bali kan ya sudah lumayan ya. Cuma kalau kita bandingkan dengan guru di luar masih kayaknya kurang banyak. Itu kalahnya dari segi kualitas atau kuantitas, Ar? Kayaknya lagi menurut saya dari segi kuantitas ya. Kuantitas ya. Karena mungkin kesulitannya di sana. Jadi saya alami dulu kan. Kemana saya harus bawa tulisan gitu ya. Oke. Nyetaknya di mana? Kebanyakan guru sih belum menemukan jalan. Itulah yang ingin saya saya tunjukkan jalannya. Oh, ternyata bisa loh seperti ini. Oke. Di Bali ada berapa penerbit indie yang Ar kenal? Kalau di Bali sebenarnya sudah banyak ya, termasuk Bleri juga kan ada ya. Yayasan Air Institute kan juga bisa untuk menerbitkan. Ini udah mulai ngaco pertanyaannya. Obrolannya. Buat teman-teman dulu yang mau menerbitkan juga bisa ke Bleri nih. No. Oke, terakhir Ar. 3 kata yang bisa Ar sampaikan untuk memotivasi teman-teman atau hal yang berkaitan dengan literasi. Silakan. 3 kata aja nih? Yes, 3. Apa ya? Pertama tentu berani. Belajar dan menulis. Berani, belajar, dan menulis. Oke. Itu tadi dari Bliwayan Ardike, pesannya adalah kita harus berani, belajar, dan menulis. Oke, teman-teman, itu tadi perbincangan kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di YRV Project. Bye-bye.